Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Pembina Yayasan SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Kepala SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Bapak Ibu Waka dan Kajur SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMK Kartini Jember, serta siswa-siswi SMK Kartini Jember yang Ibu sayangi dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan satu apapun. Walaupun kegiatan kali ini dilaksanakan secara daring, itu semua dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan dengan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini, yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah anak-anakku, marilah kita buka kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan tema fikih yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fajar Subagni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan SMK Kartini Jember, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kartini Jember, Bapak Ibu Waka dan Kajur SMK Kartini Jember yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMK Kartini Jember yang saya hormati, dan anak-anakku siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, walaupun bertemunya dalam jaringan ya atau secara online ini. Mudah-mudahan tidak
menyiutkan semangat kita dalam mencari ilmu. Karena kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah ini kita laksanakan secara online, secara daring. Adapun dari pelaksanaan daring ini karena kita masih dilanda musibah wabah COVID-19, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan dengan normal kembali. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita panjatkan, selalu kita haturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah ini di hari yang terakhir. Jadi kita sudah melaksanakan 3 hari ini dari hari Senin kemarin, dan terakhir kita kegiatan Pekan Ramadan pada hari ini, hari Rabu 5 Mei tahun 2021. Dalam kegiatan hari ini, di hari yang terakhir ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi dengan tema sejarah Islam. Judulnya Masuknya Islam di Indonesia. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang sejarah Islam, di mana dalam sejarah Islam ini kita yang akan pelajari bagaimana masuknya agama Islam yang dulunya dari negara Arab di Timur Tengah sana bisa sampai di Indonesia sini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu kita akan lihat peta konsepnya dulu. Sejarah masuknya Islam di Indonesia kita bagi menjadi 2. Yang pertama dari jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita nanti akan kita akan cari tahu jalurnya. Nah, jalurnya di sini kita bagi lagi menjadi 4 cabang. Di mana yang pertama ada teori Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Yang keempat ada teori Cina. Selanjutnya, kita akan mengetahui strategi dakwah yang bagaimana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada strategi perdagangan. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, tasawuf. Dan yang kelima adalah kesenian atau melalui budaya. Oke, itu peta konsep yang nanti akan kita pelajari. Ya, sebagai pengantar ya. Jadi sebelum Islam atau sebelum adanya agama Islam di Indonesia ini, pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah menganut agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Dan agama yang asli Indonesia itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan atau peribadatan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relief. Jadi manusia zaman dulu sebelum adanya agama Islam ini sudah menganut kepercayaan di Indonesia ini orang-orangnya, tetapi hanya menganut dewa-dewa. Selanjutnya masuklah agama Hindu Buddha
dan berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Ini ya. Atau sebelum Majapahit pun juga sudah ada agama, yaitu pada saat kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Kutai Kartanegara yang dulu juga sudah menganut agama Hindu-Buddha. Nah ini, pada saat bangunan Majapahit ditandai dengan bangunan candi yang terbesar. Nah, kalau kita lihat sekarang itu yang masih tersisa candi-candi di Jawa Timur ada di daerah Trowulan, Banyuwangi ya, dan ada juga candi-candi yang berada di daerah Jawa Tengah yang menjadi pusat peradaban dunia dulu atau 5 keajaiban dunia. Salah satunya ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur itu. Dan ada lagi Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Ratu Boko dan lain sebagainya. Masih banyak candi-candi yang tersebar sebagai bentuk bukti adanya agama Hindu-Buddha sebelum Islam datang. Kemudian di candi-candi tersebut terdapat arca-arca prasasti, ya, ada arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada masa itu. Jadi selain candi juga terdapat arca, patung-patung kecil itu atau prasasti. Prasasti itu sebuah batu yang batu itu bertuliskan pesan. Biasanya prasasti itu menyimpan pesan, mengandung pesan dengan tulisan-tulisan yang dipahat. Dan kitab-kitab juga memberikan gambaran seperti pada kerajaan Majapahit, kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama dan lain sebagainya. Ya, terus di wilayah yang lain, masyarakat yang tidak tersentuh agama Hindu-Buddha ini mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu dengan kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, atau dan dinamisme kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup dan lain. Dan lain-lain. Jadi orang Indonesia dulu yang tidak menganut agama Hindu-Buddha, mereka menganut agama asli mereka atau agama tradisional, di mana agama itu mempercayai akan adanya roh-roh yang mendiami benda-benda. Jadi orang-orang dulu itu masih menyembah pohon, menyembah batu, atau sungai, gunung. Nah ini sungai gunung kadang-kadang menjadikan mereka tempat-tempat untuk semedi atau bertapa, yaitu sebelum agama Islam datang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah tidak ada dan tergantikan oleh agama Islam. Dan mayoritas agama di negara kita tercinta ini adalah sudah menganut agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagaimana sih kok agama yang baru, agama Islam ini bisa masuk ke Indonesia, padahal pusatnya agama Islam dulu terletak di Jazirah Arab sana atau di Timur Tengah. Yang pertama kita akan belajar teori Gujarat. Ya. Teori ini dikemukakan oleh Bijnepel, Mokwete Fatimi dan seorang orientalis Belanda ya yang bernama Snok Hurgonje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 1300-an. Ya, 1300-an ini. Jadi dalam teori ini Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia ini pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Jambai, Gujarat, India. Ya.
Ya, jadi sebagian besar dari sejarawan Belanda ini memegang teori bahwa Islam berasal dari anak benua India karena adanya teori Gujarat. Nah, ini sementara seorang ilmuwan barat, Pitznebel, yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Nah, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi, berpindah dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Nah, itu menurut Pitznebel. Dan menurut Sunok Gonye, dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara Islam dalam perdagangan Timur Tengah dan Indonesia. Ini pendapat-pendapat para teori, pendapat-pendapat dari teori Gujarat dari para sejarawan-sejarawan dulu ini. Dan menurut Makwete, ada hubungan antara Gujarat dengan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh, ya, itu raja pertama di kerajaan Samudra Pasai Aceh sana, bertuliskan angka 689 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, ini dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat atau India. Jadi ini bisa untuk dasar kenapa teori Gujarat ini dengan makam yang ditemukan, makam Raja Malik Al-Saleh yang ditemukan dengan menggunakan batu nisan yang berasal dari Gujarat. Dan terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim, ya, di Jawa Timur juga menggunakan hal yang sama. Jadi ini di Gresik Sunan Maulana Malik Ibrahim, Raden Sunan Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini itu seorang ulama dari Timur Tengah sana yang membuka Islam di Indonesia. Ya, makamnya di Gresik dan sama persis dengan makam Raja Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Nah, ini yang menjadi dasar adanya teori Gujarat. Oke, itu tadi kita sudah belajar, saya sudah jelaskan tentang jalur masuknya agama Islam di Indonesia dengan teori Gujarat. Selanjutnya, yang kedua ada teori Arab, ya. Dalam teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang secara langsung dari Arab, ya, tidak melalui perantara bangsa lain. Ya, beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Ya, Islam abad ke-7 itu sekitar tahun 700 Masehi. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Ini orang Indonesia ini, Profesor Hamka ini. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah. Jadi abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka. Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Ya, Sriwijaya ini Palembang, dan Bani Umayyah di Asia Barat.
Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Nah, di samping alasan di atas tadi, ternyata juga ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, daerah Gresik, Jawa Timur, juga semakin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau sekitar tanggal 2 Desember 1802 Masehi. Ini. Jadi kalau kita tadi ke teori yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori itu Islam dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat. Jadi agama Islam masuk ke India, ke daerah Gujarat dulu. Setelah itu dari Gujarat Islam dibawa lagi oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat sampai Malabar menuju ke Indonesia. Itu menurut teori yang Gujarat. Kalau menurut teori Arab, ini Islam langsung masuk dari Arab. Ya. Dibawa langsung ke Indonesia oleh orang-orang Arab sana dan diperkuat dengan makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Itu dua teori sudah kita pelajari. Dan selanjutnya teori yang ketiga ada teori Persia. Dalam teori ini sejarawan Husain Jayadiningrat adalah orang yang mengemukakan atau yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Jadi sekitar tahun 1300-an di Sumatera, berpusat di Samudra Pasai. Samudra Pasai ini kerajaan yang terletak di daerah Aceh sana. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Persia. Jadi Husain Jayadiningrat ini melihat masuknya Islam ke Indonesia dengan teori Persia yang disamakan dengan bukti-bukti kebudayaan dengan Persia. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Sayyidina Husain ya, atas meninggalnya Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Nah, pada saat pertempuran atau di daerah Karbala sana, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia ini. Dulu sebelum menjadi Iran, ini namanya Persia. Sekarang namanya negara Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan ucapan keranda tabut, yaitu mengarak keranda yang di atas namakan keranda Husain dan disebut keranda tabut ya, untuk dilempar di sungai, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Nah, ini kalau orang-orang Jawa ini memperingati 10 Muharram itu dengan membuat jenang atau bubur. Nah, kalau di Sumatera Barat itu dengan mengusung keranda tabut. Nah, ini persamaan ini itu merupakan persamaan yang ada di Persia, di Iran sana. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme. Ajaran Sufi, tasawuf ini ya, yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Jadi ada kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran, Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Contoh Jabar, Fathah,
jer, kasroh, pes, domah. Nah, ini hal yang sekarang kita ketahui ini harokat-harokat di Al-Quran itu ada fathah, kasroh, domah itu menyamakan dengan yang di Persia. Nah, teori Persia menganutnya seperti itu. Dan yang keempat, adanya persamaan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 masih di Gresik dengan Sultan Malik Al-Saleh yang di Samudra Pasai berasal dari Gujarat. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya di teori Gujarat. Yang menguatkan teori Gujarat yang pertama itu adalah salah satunya dengan ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik yang sama dengan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai. Ini Samudra Pasai ini Aceh. Nah, berdasarkan hal tersebut, Husein Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam atau bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut faham Syiah yang dibawa ke Indonesia. Ini menurut teori Persia atau Islam yang dibawa dari Iran, daerah Iran. Yang keempat ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau ke Jawa, Sumatera itu berasal dari perantau-perantau Cina atau berasal dari orang-orang Cina. Nah, ini. Jadi dari teori ini bahwa masyarakat Cina ini berhubungan dengan orang-orang Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ya, jadi dulu pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini orang-orang Cina sudah mengenal orang-orang Indonesia. Etnis Cina di Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang atau jalur perekonomian. Ajaran Islam telah sampai di Cina itu pada abad ke-7, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, ahli sejarah Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang ini tahun 618 sampai 960 Masehi ini di daerah Kanton, Zhangzhou, Quanzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jadi tahun-tahun ini di kota-kota tadi, Kanton, Zhangzhou, Quanzhou, dan di pesisir Cina bagian selatan sudah ada pemukiman Islam. Nah, teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal, babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber, ya, sumber lokal ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah atau Sultan Demak Bintoro, kerajaan Demak itu merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Champa, putri Champa biasanya. Cina di bagian selatan. Sekarang Champa itu bernama negara Vietnam. Nah, itu ibunya Raden Patah adalah orang Champa, orang Vietnam, yang dimana berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Koko, Jin Bun, Cek Ban Chun, Chun Ceh, serta Ciu Ciu. Nama-nama seperti Monggol dan Monghol ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Nah, Mongolia itu ada di atasnya Cina, daerah Mongol. Kalau kita lihat peta dunia itu, Mongol itu di atasnya Cina. Itu sebelum Rusia ya, yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia itu. Nah, bukti-bukti lain yang mendorong teori Cina ini adanya bangunan masjid tua yang bernilai
arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Nah, jadi sudah ada masjid yang berarsitektur atau berbangunan Tiongkok itu, atau kecina-cinaan lah. Dan juga pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya, menurut catatan Cina, itu diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Nah, itu. Dari tempat itu Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini menurut teori Cina itu tadi. Ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia dari teori Cina itu adalah pada saat dibawa oleh para orang-orang Cina, dan yang memperkuat lagi adanya Raden Patah, salah seorang atau raja pertama dari kerajaan Islam di Jawa ya. Islam di Jawa itu adalah kerajaan Demak, itu keturunan dari Cina yang ibunya adalah Putri Champa. Ya, seorang putri dari Champa dari Vietnam yang menikah atau yang dinikahi oleh Raden atau oleh Raja Majapahit, Raden Brawijaya itu. Raden Brawijaya V itu yang menjadi ayahnya Raden Patah. Dan Raden Brawijaya akhirnya memeluk agama Islam. Itu. Nah, ini menurut teori Cina. Dan pada dasarnya semua teori itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau kita belajar sejarah itu jangan cuma melihat satu sisi, tapi kita harus melihat dari banyak sisi dan banyak aspek. Nah, itu tadi beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Sekarang, nah ini, kita melihat atau kita belajar mengenai strategi dakwah Islam atau dakwah yang dibawa oleh orang-orang yang sudah menganut Islam untuk disebarkan di Indonesia atau untuk diajarkan di Indonesia. Yang pertama melalui strategi perdagangan ya. Kalau kita melihat teori Gujarat, teori Arab, ini di sini ada strategi dengan berdagang. Jadi para musafir atau para mubalik yang sudah beragama Islam, dia merantau atau bermigrasi ke Indonesia ini selain untuk menyebarkan agama Islam juga untuk melakukan bisnis atau melakukan kegiatan ekonomi perdagangan itu. Itu strategi yang pertama yang dilakukan adalah dengan perdagangan. Yang kedua, dengan perkawinan. Strateginya dengan perkawinan. Nah, para pedagang-pedagang ini yang dari Timur Tengah, dari India, dari Gujarat yang sudah memeluk agama Islam, itu setelah menetap di Indonesia, mereka menikah dengan orang-orang Indonesia yang akhirnya apa? Menikahnya dengan cara Islam, akhirnya keturunan-keturunan mereka pun beragama Islam. Nah, itu menjadi salah satu proses dakwahnya Islam di Indonesia. Dan juga tadi yang saya sebutkan bahwa Raja Majapahit, Raden Brawijaya itu menikah dengan Putri Champa yang dari Vietnam yang sudah beragama Islam. Kemudian Raja Brawijaya menikah dengan cara Islam, artinya memeluk agama Islam, kemudian melahirkan seorang anak bernama Raden Patah yang menjadi raja pertama Islam di Jawa, yaitu Raja Demak Bintoro atau sekarang Kerajaan Demak. Itu yang ditandai sekarang dengan yang masih tersisa adanya Masjid Agung Demak di Jawa Tengah sana. Yang ketiga, dengan jalur pendidikan ya, dengan jalur pendidikan.
yaitu strategi dakwahnya dengan jalur pendidikan. Para pedagang atau para orang-orang Islam yang dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia ini, dia membangun majelis-majelis atau tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan pendidikan dalam ajaran agama Islam. Jadi selain berdagang, para pendatang dari Timur Tengah atau dari Cina atau dari Gujarat ini melakukan dakwahnya dengan dakwah pendidikan, membuat majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan untuk berdakwah mengajarkan agama Islam. Dan yang keempat, ini ada sistem dakwah dengan kesenian atau budaya. Nah, di sini yang terkenal sekali adalah kesenian yang dilakukan oleh para wali songo. Para mubalih Islam dulu, strategi dakwahnya dengan menggunakan kesenian, di mana dengan kesenian itu bisa banyak mendatangkan masyarakat. Nah, masyarakat yang belum menganut agama Islam, apabila ingin melihat acara atau prosesi kesenian, contohnya wayang kulit, ya, itu tiket masuknya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, secara tidak langsung dengan kesenian ini bisa menarik hati masyarakat yang belum mengenal agama Islam, dan ini juga sebagai strategi dakwah. Ya, dan yang kelima dengan tasawuf, dengan jalan thariqat kemakrifatan ini dengan jalur tasawuf. Ya. Berdasarkan hal-hal tadi, bahwa perlu kita ketahui bersama mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama, karena agama Islam bersifat terbuka, ya, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Ya, jadi dalam strategi dakwahnya adalah dengan terbuka. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia itu dengan cara damai, dengan cara yang enak, ya. Tidak dengan cara perkelahian, harus bertempur dulu, tidak, tapi dengan cara damai, dengan cara yang baik. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi atau perbedaan dan tidak membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat. Jadi kalau dalam Islam ya sama, tidak ada perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang terakhir, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Nah, ini nanti yang kelima ini yang sering atau yang sudah kita laksanakan setiap tahun sekali, itu namanya zakat fitrah. Jadi kamu jangan sampai tidak membayarkan zakat fitrah kalau mampu. Syukur-syukur pasti insya Allah siswa-siswa SMK Kartini di sini mampu semua untuk membayarkan zakat fitrah. Karena apa? Zakat ini nanti akan disalurkan atau akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam yang tidak mampu. Nah, yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari belajar materi tentang sejarah Islam ini adalah bahwa agama Islam atau dalam mengajarkan agama Islam haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam mengajarkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, sebagai generasi penerus kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah.
atau memiliki persaudaraan yang baik. Yang keempat, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Yang kelima, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Demikian tadi ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Amin Allahumma amin. Untuk itu, sebagai penutup, semoga kita di hari terakhir kegiatan Pekan Ramadan ini selalu diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah, sampai nanti kita melaksanakan ibadah puasa ini bisa tuntas 1 bulan sampai akhir bulan Ramadan. Dan tak lupa Pak Fajar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama bergaul dengan kalian, selama bertemu dengan kalian di SMK Kartini Jember ini banyak kesalahan dan kekhilaafannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Ahmad Fajar Subhi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita akhiri kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya memohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.